Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Junta Pratiwi dari kelas 2C. Baiklah, saya membuat video ini akan menjelaskan tentang Erik Erikson tahap 5-8. Baiklah, mulai saja. Erik Erikson yang lahir pada 15 Juni 1902, Frankfurt, Jerman, terkenal dengan teori perkembangan psikososialnya yang terdiri dari 8 tahap. Tahap 5 hingga 8 teori ini meliputi tahap 5, identitas versus kebingungan, peran 12-18 tahun. Pada tahap ini, remaja berusaha menemukan siapa diri mereka dan peran mereka di dunia. Mereka bereksplorasi dengan berbagai ide, nilai, dan hubungan untuk membentuk identitas yang kuat. Kegagalan pada tahap ini dapat menyebabkan kebingungan peran dan kesulitan dalam menemukan arah hidup. Contohnya, pencarian peran di keluarga. Seorang remaja mungkin mengalami kesulitan menentukan perannya di keluarga. Misalnya, apakah dia lebih tertarik pada peran yang lebih mandiri atau masih merasa bergantung pada orang tua. Pencarian peran di masyarakat. Remaja mungkin merasa kebingung tentang bagaimana berperan dan kelompok teman, apakah dia suka menjadi pemimpin atau pengikut, atau bagaimana cara berinteraksi dengan anggota masyarakat yang berbeda. Tahap 6, keintiman versus isolasi, 19-40 tahun. Pada tahap ini, individu mencari hubungan intim dan dekat dengan orang lain, seperti pasangan atau teman dekat. Mereka belajar tentang keintiman dan kompromi dalam hubungan, dan kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang sehat menjadi penting. Kegagalan pada tahap ini dapat menyebabkan isolasi dan kesepian. Contohnya, hubungan asmara. Seorang remaja yang berhasil membangun hubungan intim dengan pasangan akan merasa lebih aman, didukung, dan bahagia. Mereka mungkin berbagi rahasia pribadi, saling mendukung dalam masa sulit, dan merasa memiliki orang bisa diandalkan. Hubungan persahabatan. Seorang remaja yang berhasil membangun hubungan intim dengan teman dekat akan merasa memiliki teman yang bisa diandalkan, yang bisa berbagi perasaan dan saling mendukung dalam berbagai situasi. Hubungan keluarga. Seorang remaja yang berhasil membangun hubungan intim dengan anggota keluarga akan merasa lebih dicintai, didukung, dan diterima. Mereka mungkin berbagi pengalaman hidup, saling mendukung, dan berbagai situasi, dan merasa memiliki tempat yang aman untuk pulang. Tahap 7, generativitas versus stagnasi, 40-65 tahun. Pada tahap ini, individu mencari untuk memberikan kontribusi pada dunia, seperti melalui pekerjaan, keluarga, atau komunitas. Mereka mungkin merasa perlu menginspirasi generasi selanjutnya atau memprioritaskan pengembangan diri dan keluarga. Kegagalan pada tahap ini dapat menyebabkan stagnasi dan merasa tidak memiliki makna dalam hidup. Contohnya, generativitas. Seorang guru yang memberikan inspirasi kepada murid-muridnya, seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan baik, atau seorang sukarelawan yang membantu masyarakat sekitar. Stagnasi. Seorang pekerja yang tidak memiliki tujuan dalam karir, orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya, atau seorang individu yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial. Tahap 8, integritas versus keputusasaan, 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu merangkum kembali hidup mereka dan melihat ke belakang pada pencapaian
dan ketidakberhasilan mereka. Mereka mungkin merasa puas dengan kehidupan mereka atau merasa menyesal atas pilihan yang telah mereka buat. Kegagalan pada tahap ini dapat menyebabkan keputusasaan dan perasaan tidak berharga. Contohnya, penyesalan atas karir. Seorang lansia yang telah bekerja di bidang yang tidak diminati mungkin merasa menyesal karena tidak mengejar passion mereka. Mereka mungkin merenungkan waktu yang terbuang dan peluang yang hilang. Kegagalan dalam hubungan. Jika seorang lansia mengalami perceraian atau kehilangan pasangan yang mereka cintai, mereka mungkin merasa putus asa dan menyesali pilihan yang telah menyebabkan kehilangan tersebut. Kekurangan dalam pengembangan diri. Lansia merasa tidak pernah mencapai potensi mereka, mungkin mengalami perasaan putus asa dan penyesalan karena tidak pernah berani mengambil resiko atau mencoba hal baru. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.